Tiga orang tersangka berinisial FD, RS, dan H diamankan oleh Subdit 2 Ex-Susdit Reskrimsus Polda Kepri atas tindak pidana pencucian uang. Dan hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Kepri dari hasil penyidikan tindak pidana pencucian uang atau money laundering, di mana penyidik mendapatkan bukti bahwa ketiga tersangka ini mengajukan kredit dengan menggunakan identitas karyawan dan orang lain maupun teman daripada para tersangka ini. Kemudian tim penyidik melakukan pengembangan dan didapati kejahatan lainnya, yaitu adanya tindak pidana pencucian uang atau money laundering dengan 3 orang tersangka, yaitu FD perempuan 45 tahun, RS laki-laki 47 tahun, dan H alias A laki-laki 39 tahun. Dari ketiga tersangka ini, inisial FD dan RS adalah pemilik CV GKL yang bergerak di bidang developer dan inisial H adalah pengusaha di bidang roti dan handphone. Ditemukannya ketiga tersangka ini dikarenakan ada kaitannya dengan tersangka awal yang berinisial TR, dan ketiga tersangka ini merupakan nasabah dari salah satu bank yang ada di Kepri. Untuk tersangka FD dan RS yang memiliki CV GKL yang bergerak di bidang developer atau pembangunan perumahan, mereka melakukan pemecahan sertifikat induk menjadi 23 sertifikat yang dijadikan dasar untuk mengajukan pinjaman dengan menggunakan identitas karyawan ataupun orang lain maupun teman daripada para tersangka. Atas tindakan dari para tersangka ini berhasil mencairkan pinjaman dan sehingga bank tersebut mengalami kerugian sebesar 7,9 miliar rupiah. Dari 7,9 miliar ini sebanyak 5,1 miliar masuk ke dalam rekening milik FD dan RS melalui CV GKL. Dan sisanya 2,7 miliar masuk ke rekening inisial H alias A. Kepada para tersangka diterapkan pasal 66 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dan atau pasal 3 dan atau pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Yang digunakan untuk mengajukan. Sebelumnya ini adalah sertifikat induk yang dimiliki oleh tersangka pemilik CVG. Kemudian kedua tersangka pemilik CVG melakukan pemecahan sertifikat sehingga terjadi ataupun terdapat 23 sertifikat. Kepada para tersangka ini diterapkan pasal 66 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dan atau pasal 3 dan atau pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan paling banyak denda sebanyak 10 miliar rupiah. Wina, Tim Liputan TV Kepri dari Batam mengabarkan.